Halo semuanya, kembali lagi di video cara membuat presentasi yang efektif. Nah, pada kali ini aku akan membahas lanjutan dari tahapan perencanaan. Seperti yang udah teman-teman tahu, bahwa untuk membuat sebuah presentasi yang efektif harus melewati 3 tahapan. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada preparation atau persiapan, dan yang terakhir ada presentation atau presentasi. Nah, pada video kali ini aku akan jelasin nih tentang preparation atau persiapan. Sebelum masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran nih. Jadi, setelah menonton video ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan tahap persiapan produksi media presentasi yang efektif secara baik dan benar. Nah, apa sih yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini? Yang pertama itu ada desain, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada uji coba atau latihan. Tahap preparation adalah tahap kedua yang bertujuan untuk membuat presentasi yang efektif. Dalam tahapan ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain desain, produksi, uji coba, atau latihan. Bagian yang pertama adalah desain. Desain yang baik adalah kunci terpenting untuk membuat presentasi yang efektif. Desain adalah pengorganisasian dan pilihan elemen verbal dan visual untuk presentasi yang akan kalian buat. Desain dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada general design atau desain umum. Faktor dari desain umum meliputi daya tarik struktural dan daya tarik personal. Daya tarik struktural. Yang pertama, atur informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens. Yang kedua, bagilah informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil dan menyajikan informasi penting di awal dan akhir presentasi. Dan yang terakhir, gunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen presentasi. Nah, untuk daya tarik personal, yang pertama, pada awal presentasi, nyatakan tujuan dari presentasi. Yang kedua, gunakan contoh yang familiar dengan audiens. Dan yang ketiga, pertimbangkan persepsi orang-orang yang menjadi audiens. Bagian selanjutnya yaitu instructional design, yang terdiri dari attention, perception, memory, dan concept learning. Attention, perhatian terikat pada perubahan, mempertimbangkan kompleksitas materi, dan konten yang bermakna bagi audiens. Selanjutnya yaitu perception, penggunaan verbal dan simbol visual, perspektif relatif, perspektif selektif, dan kesesuaian topik materi dan audiens. Selanjutnya yaitu memory, materi bermakna bagi audiens, penguatan melalui pertanyaan, penghubungan antar item materi, dan penyusunan materi yang terstruktur. Yang terakhir yaitu concept learning. Pembelajaran konsep menggunakan berbagai contoh dan non-contoh. Gunakan gambar realistis untuk menunjukkan rupa yang sebenarnya. Kategori selanjutnya yaitu verbal atau visual design. Verbal design. Visual design. Kesederhanaan untuk menciptakan materi visual yang efektif. Kategori selanjutnya yaitu specific media. Yang pertama yaitu chalkboard dan flip chart. Penggunaan huruf, angka, dan simbol untuk keterbacaan sangat diperlukan. Dan selanjutnya yaitu slide atau WHT. Perhatikanlah pengaturan gambar dan hal-hal berikut. Proses produksi. Proses produksi sangat bervariasi, tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras dan lunak yang tersedia, dan kendala yang ada. Uji coba atau latihan. Latihan dapat membangun kepercayaan diri tentang presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Berikut beberapa tips supaya latihan dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini dia referensi yang kami gunakan. Dan sekian pada video pembelajaran kami kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.